Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kisah yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, yaitu kisah banjir di zaman Nabi Nuh. Kisah ini tidak hanya tercatat dalam Al-Quran, tetapi juga memiliki makna dan pelajaran yang mendalam bagi kehidupan kita. Nabi Nuh adalah salah satu dari 5 nabi yang diberi gelar Ulul Azmi, yaitu nabi yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Selama lebih dari 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, namun hanya sedikit yang mengikuti ajakannya. Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar sebagai persiapan menghadapi banjir besar yang akan melanda sebagai bentuk hukuman bagi kaum yang ingkar. Bagaimana kisah lengkapnya? Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel kami. Banjir paling besar yang pernah terjadi di dunia senantiasa selalu dikaitkan dengan peristiwa dalam kisah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh dan kata banjir tak bisa dipisahkan. Karena memang zaman Nabi Nuh ini, peristiwa banjir besar hingga menenggelamkan kaumnya yang tidak beriman kepada Allah. Lantas, apakah peristiwa banjir besar zaman Nabi Nuh tersebut terjadi seluruh dunia atau tidak? Pada zaman Nabi Nuh, disebutkan terdapat kaum yang tidak mau beriman kepada Allah. Padahal, Allah ketika itu telah mengutus Nabi Nuh agar mengetahui jalan kebenaran. Tetapi, mereka menyangkalnya hingga akhirnya bencana teramat besar dari Allah melanda. Ada yang mengatakan jika banjir besar di zaman Nabi Nuh terjadi hingga memenuhi seluruh dunia ini. Apakah benar seperti itu? Al-Quran memandang banjir dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Ini berbeda dibandingkan Pentateuch dan legenda-legenda lain tentang banjir yang diriwayatkan dalam berbagai kebudayaan. Pentateuch yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, di mana di dalamnya menyatakan bahwa banjir tersebut bersifat global menutupi seluruh bumi. Namun, dalam Al-Quran justru berbeda karena tidak memberikan keterangan seperti itu. Sebaliknya, ayat-ayat tentang peristiwa ini membawa pada kesimpulan jika banjir saat itu bersifat regional dan tidak menutupi seluruh bumi, tapi hanya menenggelamkan kaum Nabi Nuh saja yang telah diberi peringatan, lalu dihukum. Ketika riwayat-riwayat tentang banjir dalam Perjanjian Lama dan Al-Quran diuji, perbedaannya sederhana saja. Perjanjian Lama yang telah mengalami banyak perubahan dalam penambahan sepanjang sejarahnya, sehingga tidak dapat dinilai sebagai wahyu yang orisinil, menggambarkan bagaimana banjir berawal dalam uraian berikut. Dan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi adalah besar, dan bahwa setiap imajinasi dari pikiran-pikiran dalam hatinya hanya selalu perbuatan jahat. Dan ini menjadikan Allah menyesali bahwa Dia telah menciptakan manusia di bumi, dan ini menyedihkan hatinya. Dan Tuhan berkata, "Aku akan membinasakan manusia yang telah kuciptakan dari permukaan bumi. Kedua jenis yang ada, manusia dan binatang, dan segala yang merayap, dan unggas-unggas di udara, yang karena telah mengecewakanku yang telah menciptakan mereka." Akan tetapi, dalam kurung, Nabi Nuh mendapatkan kasih sayang di mata Tuhan, dalam kurung, Kejadian 6:5 hingga 8. Namun, dalam Al-Quran, jelas ditunjukkan bahwa banjir yang terjadi tidak seluruh dunia, tetapi hanya melanda kaum Nabi Nuh yang dihancurkan. Nabi Nuh hanya diutus kepada kaumnya dan banjir tersebut hanya memusnahkan umat Nabi Nuh saja. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dalam kurung, dia berkata,
Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dalam kurung pada hari yang sangat menyedihkan. Mereka yang dimusnahkan adalah orang-orang yang sepenuhnya menolak pernyataan kerasulan Nuh dan berkeras menentang. Ayat-ayat yang senada cukup gamblang. Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, dalam kurung, mata hatinya, QS. Al-A'raf 7:64. Di samping itu, dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan menghancurkan suatu umat kecuali telah diutus seorang Rasul kepada mereka. Penghancuran hanya terjadi jika seorang pemberi peringatan telah sampai kepada suatu kaum dan ia didustakan. Allah menyatakan dalam surat Al-Qasas, "Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman." QS. Al-Qasas 28:59. Dari pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran bisa memastikan bahwa banjir Nuh adalah bencana regional, bukan global. Penggalian-penggalian pada daerah-daerah arkeologis yang diperkirakan sebagai lokasi terjadinya banjir menunjukkan bahwa banjir tersebut bukanlah sebuah peristiwa global yang mempengaruhi seluruh bumi. Akan tetapi merupakan sebuah bencana yang sangat luas yang mempengaruhi bagian tertentu dari wilayah Mesopotamia. Demikianlah kisah banjir di zaman Nabi Nuh menurut Islam. Dari kisah ini, kita belajar tentang keteguhan iman dan ketaatan Nabi Nuh, serta pentingnya mempercayai dan mengikuti petunjuk dari Allah. Banjir besar ini bukan hanya hukuman bagi yang ingkar, tetapi juga tanda kasih sayang Allah kepada mereka yang beriman dan mengikuti ajarannya. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.